Shalom, selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Mengucap syukur buat semuanya dari kalian. Ucap syukur masih bisa melihat kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, sejahtera. Ya, saudara, dunia sedang kacau balau, saudara, ketakutan di mana-mana. Kalau kita mendengarkan kabar dari dunia dalam berita, saudara, dunia penuh dengan ketakutan yang tidak akan pernah habis. Begitu satu selesai, datang satu berita musibah baru, dan musibah baru. Karena harapan kita, saudara, jalan keluar yang dibutuhkan anak-anak Tuhan adalah dalam firman Tuhan. Untuk sebab itulah Tuhan mau mengajak kita setiap hari bahkan untuk datang mendengarkan kabar baik daripadanya. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk mendengar cerita kisah seseorang di perjanjian lama yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Ya, orang ini adalah orang yang salah satu dari dua orang yang sangat dihormati di Israel sampai dengan hari ini. Alkitab penuh dengan gambaran Kristus, Yesus Tuhan di perjanjian lama. Pribadi Yesus, sosok Kristus disembunyikan di perjanjian lama dalam banyak kisah, saudara. Saudara bisa melihat Yesus dalam kehidupan Abraham, dalam kehidupan Adam, dalam kehidupan Nuh, dalam kehidupan Simpson, dalam kehidupan siapapun saudara, Gideon, dalam kehidupan Musa. Ya saudara, contohnya di Musa saudara, sama-sama penuh dengan angka 40 saudara. Sama-sama waktu Musa lahir dan Yesus lahir, terjadi pembantaian bayi, saudara. Sama-sama mereka meninggalkan posisi mereka sebagai prince untuk menyelamatkan umatnya. Ya saudara, sama-sama menikahi orang asing. Dan pagi ini kita mau mengenal satu sosok lagi, si penerusnya Musa. Kalau Musa dikenal sebagai si pembawa hukum, makanya disebut dengan hukum Musa, ya saudara. Pagi ini kita mau mengenal si pemulih hukum, si polisi hukum itu, yaitu Elia. Ya saudara, seperti saudara ketahui di Yakobus 5 ayat 17, dimulai dengan kata-kata seperti ini. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Oh saudara, kalau saudara baca satu ayat ini saudara, itu akan membuat hati kita gitu saudara ya. Kenapa? Elia yang sangat dibangga-banggakan, yang sangat dihormati oleh bangsa Israel, nabi terbesar ya saudara buat bangsa Israel, adalah sama seperti kita, manusia biasa. Kenapa? Saudara pasti tahu cerita tentang Nabi Elia, waktu Tuhan panggil dia pertama kali. Kemunculan dia pertama kali ada di Kejadian 1 Raja-Raja 17, waktu dia berhadapan dengan Raja Ahab. Waktu dia mengkonfrontasi Raja Ahab, waktu dia mengultimatum Raja Ahab, dia bilang begini, karena engkau menyembah Allah lain, tidak akan ada turun hujan sampai aku mengatakannya kembali. Ya saudara, dia sangat percaya dengan firman Tuhan, sehingga dia bisa bilang begitu, berani menghadapi Raja Ahab, dan dia meninggalkannya itu. Dan itu terjadi saudara, Israel dilanda kekeringan selama 3,5 tahun. Dan saudara tahu ceritanya, Tuhan mengutus dia ke sungai Kerit, Tuhan mengutus burung gagak untuk memelihara Nabi Elia. Lalu setelah beberapa masa, sungainya menjadi kering, Tuhan mengutus lagi Elia pergi ke Sarfat, bukan bangsa Israel, untuk bertemu dengan seorang janda. Dan Tuhan menggunakan seorang janda yang dalam konteks waktu itu, ya saudara, adalah orang yang berada di level paling bawah dalam masyarakat. Karena kenapa saudara? Seorang wanita tanpa suami, ya saudara, itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan waktu Elia bertemu dengan wanita ini pun, ya saudara, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memelihara Elia dan janda ini beserta anaknya melalui Elia, karena menolong Elia. Ya saudara, dan seperti saudara tahu akhirnya Elia balik ke kerajaan Israel lagi. By the way, Elia ini diutus untuk kerajaan Israel Utara ya saudara, buat bukan Yehuda, tapi Raja Israel Utara. Waktu itu, waktu zaman Elia hadir, Israel sudah pecah saudara. Salomo waktu dia meninggal, wafat, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Menjadi Israel Utara, ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan dikenal dengan nama Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Ya saudara, jadi
Waktu Elia balik kepada Ahab, dia bilang hujan akan turun. Tapi sebelum itu dia mengadakan peperangan. Ini kisah yang epik banget saudara. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja. Dia menantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450. Bahkan kalau ditambahin dengan Nabi Asyera, tambah 400 lagi saudara. Ngadu, minta api dari langit untuk membakar korban. Ya saudara, mereka menyusun mezbah, kasih kayu, lembunya dipotong, dan minta api dari langit. Nggak boleh api dari mereka. Ya saudara, dan seperti saudara tahu kisahnya, Tuhan Yahweh yang hidup yang mengirimkan api dari langit. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Elia membunuh, menyembelih semua nabi Baal. Saudara bisa bayangkan, seorang laki-laki hari itu menggorok kurang lebih ratusan nabi Baal. Sehingga sungai Kidron, sungai itu waktu itu ya daerah Yizreel merah darah. Tapi uniknya saudara, kalau saudara perhatikan cerita ini, Ahab lapor sama istrinya Isabel. Nabi kita, nabinya kamu, karena Baal itu adalah dewa yang dikenalkan oleh Isabel, ya. Dewa-dewanya kamu, nabi-nabinya kamu disembelih sama Elia, dan Isabel marah banget. Ya, dia marah sekali dan dia bilang sama orang bahwa Elia juga akan saya bunuh. Dan Elia langsung takut dengan seorang wanita ini. Padahal dia baru membantai 450 laki-laki, saudara. Disembelih sama dia, tapi dia takut dengan seorang perempuan. Tapi sebelum itu saudara, kita mau tahu kenapa Elia yang gagah berani begitu, tiba-tiba menjadi ciut di hadapan seorang wanita. Saya ajak saudara mengikuti ceritanya saudara ya. Kita mulai di 1 Raja-Raja 17 ya. Waktu Elia bertemu dengan janda dari Sarfat tadi, singkat cerita ada cerita di mana Elia membangkitkan anaknya yang mati. Ya, saudara, kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, jadi anaknya mati. Saudara tahu ya, waktu Elia menumpang di rumah dia, Tuhan memelihara keluarga ini, dapat makan, dapat minum yang tidak pernah habis. Minyaknya gak pernah kurang, tepungnya gak pernah habis. Tapi suatu saat, anaknya mati. Waktu ada hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara, apakah semuanya berjalan dengan baik? Smooth aja? Setahu saya di banyak cerita di Alkitab, gak selalu. Waktu Yesus bersama-sama murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba perahu itu diserang badai. Mungkin kita berpikir, sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi kita yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan, waktu kita hidup di dalam grace-nya, di dalam kasih karunia-Nya, kita mungkin sempat berpikir tidak bakal ada masalah dalam hidup kita. Tapi seperti saya bilang tadi, Alkitab setahu saya tidak bercerita demikian. Walaupun ada Yesus dalam bahtera itu, dalam kapal itu tetap kena badai. Tapi respon murid-muridnya, yang saya percaya adalah respon kebanyakan dari kita, termasuk saya, ketakutan. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli bahwa kita akan mati? Kalau saja murid-murid ini, kalau saja kita percaya akan janji Yesus. Karena Yesus sebelumnya bilang, mari kita menyeberang ke seberang. Kalau Yesus bilang, mari kita menyeberang ke seberang, percaya saudara, kita pasti menyeberang. Di jalanannya mungkin gak enak saudara. Di jalannya itu dalam perjalanan hidup kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi ada Yesus dalam kapal kita. Kabar baik saudara. Kalau saudara saat ini sedang dalam kapal yang saudara rasa sedang dalam badai. Apakah itu dalam badai kesehatan kah? Dalam badai keuangan kah? Dalam badai hubungan dengan sesama, dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga besar. Saudara, ada Yesus dalam kapal saudara. Saudara tidak sendirian. Dan Yesus dengan sukacita menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang sayang saudara, yang mengajak saudara bersama-sama menyeberang sampai ke tujuan. Dan menunjukkan semua hanya karena kasih karunia-Ku. Ya saudara, jadi murid-muridnya bisa nyebrang. Demikian juga dengan janda ini, anaknya mati.
Sebagai respon di perjanjian lama, saudara, kita baca di ayat ke-18 tadi. Jadi si ibu ini komplain. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ini pertanyaan yang sama banyak anak Tuhan saat ini. Tuhan, kalau hidupnya diberkati, ya mungkin dia bilang haleluya puji Tuhan. Kalau ingat, ya saudara, lebih seringnya saya percaya karena saya rajin, karena gua hoki, karena gua bekerja keras, karena saya begini. Ya saudara, tapi kalau ada sesuatu yang malang saudara, otomatis conscience-nya, nuraninya akan menuduh dia. Untuk apa kau Elia datang ke tempat saya ini? Ini matinya enggak 1 hari setelah mereka diberkati melihat mujizat saudara. Saya percaya ini sudah berjalan berlama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Karena musim kemaraunya itu 3,5 tahun. Mungkin di sungai Kerit dia hanya beberapa bulan. Jadi di rumah janda ini bahkan mungkin lebih dari 3 tahun. Janda ini bertanya kepada Elia, apakah engkau singgah ke sini untuk mengingatkan dosa saya dan menyebabkan anak saya mati? Saudara, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mengalami tantangan hari ini, dan saudara berpikir, apakah karena kesalahan saya kah saya mengalami ini? Atau karena Tuhan menghukum saya kah saya mengalami kejadian yang tidak enak ini? Saudara, Tuhan berkata melalui jawaban cerita ini, Elia masuk membangkitkan anak yang mati. Apapun yang mati dalam kehidupan saudara, segala aspek dalam kehidupan saudara, kesehatankah, hubungankah, finansialkah, apapun itu saudara, serahkan sama Tuhan. Dan jangan pernah berpikir Tuhan atau bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya saudara, para pastor atau leaders di sini, yang kalau mungkin saudara merasa ditegur oleh mereka, bukan untuk mengingatkan akan kesalahan saudara, tapi untuk menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup saudara. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, dan saudara akan lihat bahwa Elia sendiri pun mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena Elia yang akhirnya merasa diri dia sombong, merasa diri dia hebat, merasa diri dia selama ini Tuhan pakai saya dengan gagah luar biasa. Saya bisa bilang hujan gak turun loh. Kalau saudara baca lagi di Yakobus 5:17 tadi, dibilang di ayat itu, waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan tidak turun 3,5 tahun. Ya saudara, dan waktu dia berdoa kembali, hujan turun. Elia merasa Tuhan memakai saya luar biasa. Tuhan mengaruniakan saya karunia yang tidak semua orang miliki. Bahkan untuk membangkitkan orang mati. Yang adalah, dalam hal ini saudara, Elia adalah gambaran Yesus. Tipologi Yesus di masa lalu. Ya saudara, di perjanjian lama. Dia membangkitkan orang mati. Jadi Elia merasa karena dia hebat, dia sombong. Dan sayang sekali saudara, kesombongan itu yang sering membuat pemimpin, bahkan sayangnya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan jatuh saudara. Karena saat mereka punya pengikut banyak, YouTube-nya di like, jempolnya banyak ya saudara, viewersnya banyak, subscribernya banyak, dia jadi lupa diri. Ya saudara, sangat manusiawi. Tapi hari ini, kita yang manusia, Tuhan mau ingatkan, bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya saudara, kita lanjutkan ceritanya. Dan kenapa saya bilang Musa dan Elia adalah 2 tokoh yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Karena Yesus sendiri menunjukkan waktu dia hidup, saudara. Waktu Yesus bertransfigurasi di suatu gunung tinggi di Israel, dia mengajak 3 murid terdekatnya untuk naik ke gunung itu. Dan di atas gunung itu, Tuhan memunculkan 2 pribadi dari perjanjian lama, bercakap-cakap dengan Yesus. Siapa saudara? Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Tuhan, ya. Sedangkan Elia mewakili si polisinya hukum tadi, penegak hukum, law restorer, ya. Karena di zaman Israel itu saudara, Israel Utara itu kebanyakan menyembah berhala raja-rajanya. Oleh sebab itu Tuhan izinkan Israel Utara dijajah oleh Asyur terlebih dahulu.
sedangkan bangsa Yehuda belum. Sampai akhirnya bangsa Yehuda akhirnya pun meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Waktu mereka meninggalkan Tuhan, mereka diserahkan ke bangsa lain. Karena selama mereka menyembah Yahweh, selama mereka menyembah Tuhan yang benar, mereka setiap hari masih mempersembahkan korban bakaran, korban dosa, saudara. Dalam in a sense ya saudara, semua pelanggaran mereka memang ada dan nyata. Tapi ditutupi oleh darah binatang tidak berdosa. Ya saudara, selama itu dilakukan, mereka tertutupi, terlindungi. Tapi mereka waktu mereka menyembah dewa lain, dan korban bakaran itu tidak dilakukan lagi, mereka terekspos. Ya saudara, di Roma 3 ayat 21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ini saya percaya artinya adalah kebenaran Allah yaitu Yesus sendiri. Tanpa hukum Taurat saudara telah dinyatakan dan disaksikan oleh Taurat yaitu si Musa dan para nabi diwakili oleh Elia. Di gunung itu Yesus bertemu dengan perwakilan Taurat dan nabi. Ya saudara, ini juga adalah suatu gambaran di masa depan. Yesus akan datang bertemu dengan orang yang tidak pernah mati, yaitu Elia. Karena tahu ceritanya saudara ya, Elia nanti diangkat ke surga. Dan kepada Musa, orang yang pernah mati. Saudara baca di kitab Keluaran, saudara tahu ceritanya. Musa hanya sampai di Gunung Nebo, dia melihat perbatasan, wah itu tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan saya masuk ke sana. Dan dia mati. Dan tidak pernah ada yang lihat mayatnya Musa. Karena saya percaya Tuhan membangkitkan dia. Ya saudara, sama seperti Lazarus dibangkitkan. Dan waktu saatnya Yesus ada di Gunung Transfigurasi, Musa yang sudah dibangkitkan itu bertemu dengan Yesus dan Elia. Kenapa saudara? Karena Yesus tidak boleh bertemu dengan arwah. Betul saudara? Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena Yesus harus bertemu dengan manusia yang betul. Musa yang sudah dibangkitkan. Dan Elia yang memang tidak pernah mati. Saudara, itu adalah gambaran kita nanti. Waktu Yesus datang kedua kali, dia akan ketemu memanggil semua orang yang sudah terlebih dahulu dipanggil. Orang-orang kekasih kita yang sudah meninggal dulu. Dan kita yang masih hidup akan bertemu dengan dia. Saudara, kita lanjut ke ceritanya. Juga di Ibrani 8 ayat 13. Saudara tahu sekarang bahwa saudara semua, Anda dan saya, hidup dalam perjanjian yang baru. Kita tidak lagi tunduk di bawah perjanjian yang lama. Kenapa? Karena Ibrani 8 ayat 13 bilang, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Siapa ia di sini? Yesus. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, butut saudara, telah dekat pada kemusnahannya. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan yang masih hidup, tunduk di bawah hukum Taurat, di bawah, saudara, mungkin saudara bilang hukum Taurat apa sih? Saudara bisa ganti. Hukum Taurat adalah saudara mengandalkan semuanya sendiri. Tetapi di bawah kasih karunia berarti saudara mengandalkan semuanya karena Tuhan. Mungkin kelihatannya klise, kedengarannya klise saudara. Tapi apakah saudara menghidupi hidup ini? Dalam kehidupan saudara sehari-hari, kita masih mengandalkan kekuatan kita. Tesnya seperti gini saudara. Waktu kita, sekarang ini yang paling relate mungkin dalam kehidupan kita adalah ketakutan kita akan sakit. Ketakutan kita akan terkena COVID contohnya. Ini paling nyata saat ini. Paling gampang ngomongnya saat ini. Kalau saudara mengandalkan kekuatan kalian dengan mengandalkan vaksin, mengandalkan vitamin, mengandalkan olahraga, mengandalkan prokes, mengandalkan semua yang saudara bisa lakukan, dan waktu saudara melakukan semua yang saudara bilang, saya pasti gak kena. Itu saudara masih berada di bawah hukum Taurat. Karena saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tapi dengan saya berkata begini, apakah saya bilang abaikan prokes, jangan mau disuntik? Enggak, saya gak bilang gitu. Sebagai warga negara yang baik, dari mimbar, Pastor GBC berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan mengikuti anjuran pemerintah.
Pemerintah bilang, saudara jaga jarak, saudara cuci tangan. Saudara mungkin gak peduli, saya gak mungkin kena. Fine, gak masalah, saya gak masalah sama saudara. Tapi orang-orang yang tidak kenal saudara, orang-orang yang ada ketakutan, jadi tidak nyaman ketemu saudara dan saya. Kalau kita tampilannya brutal. Ya, apalagi sekarang disertai dengan ancaman. Kalau saudara melanggar, saudara dihukum. Ya toh? Nggak ada ruginya buat saudara dan saya. Kita hidup di bawah perjanjian yang baru. Kalau kita hidup di bawah ketentuan yang mengandalkan kekuatan kita yang sudah tua dan usang itu, yang menuju pada kepunahannya. Saudara terjemahkan sendiri. Saya cuma mau, Roh Kudus Tuhan mau mengingatkan, jangan mengikuti dia. Ikutilah Yesus, ikutilah hidup itu. Ya saudara, kita balik ke zamannya cerita si Elia tadi. Jadi ceritanya Elia sudah membunuh, sudah diancam sama Isabel, terus dia lari. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 19, Elia lari saudara. Elia ketakutan, terus dia bilang sama Tuhan, aku ini lebih baik mati saja, aku gak ada gunanya. Aku seperti nenek moyangku kata dia. Ya, dia entah kenapa, saya gak bisa ngebayangin saudara, saya gak masuk pikiran saya. Elia yang gagah perkasa begini, yang menyembeli orang banyak tadi, bisa takut dengan ancaman seorang wanita. Yang walaupun memang seorang raja, tapi dia berani loh ngomong sama rajanya. Dia berani loh ngancam Ahab, tapi sama permaisurinya dia takut banget. Entah kenapa ya saudara. Ya. Terus kita ikuti di 1 Raja-Raja 19 ayat 9b kita mulai. Ceritanya dia lari, dia ketemu dengan Obaja. Saudara, Obaja ini Obaja yang sama yang penulis kitab Obaja. By the way, Obaja ini artinya hamba Allah. Obedaya. Ya. Kalau saudara kita yang muslim punya nama yang mirip, namanya Abdullah. Sama ya saudara, Obaja, Obadaya dan Abdullah itu exactly the same meaning. Ya. Terus waktu dia ketemu Obaja ini, Obaja cerita, waktu Raja Ahab mengejar untuk mencari kamu, Elia kamu itu bawa apes buat kami sebagai nabi di Israel. Ya. Gara-gara kamu, Ahab itu memerintahkan kami membunuh semua nabi dan saya sudah menyembunyikan 100 nabi. Dan saya bagi 2, gocap-gocap. 50-50 buat yang gak ngerti. Ya, di satu tempat. Dan saya memberi makan setiap hari mereka. Elia mendengar sendiri Obaja bilang begitu. Saya menyelamatkan 100 orang nabi lainnya. Ya, akhirnya Obaja jalan lari. Terus dia kembali ke Gunung Sinai. Nggak tahu ceritanya gimana. Dia dapat tuntunan apa. Si Elia ini balik ke Gunung Sinai. Terus saudara baca di ayat sebelumnya ya. Kita baca di 19b. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apa kerjamu di sini Elia? Waktu Elia sedang camping di Gunung Sinai. Saudara yang di GBC mungkin sudah mulai paham. Kalau kita ngomongin Gunung Sinai, relate-nya sama hukum Taurat. Karena di Gunung Sinai lah hukum Taurat diberikan. Kepada Musa hukum ini diberikan. Jadi waktu Elia balik ke Gunung Sinai, Tuhan bilang, Elia, ngapain ente di sini? Enggak salah gunung. Karena seperti saudara ketahui, Tuhan sudah pindah gunung ke Bukit Sion. Ya saudara, dan Tuhan bertanya kepada Elia, ngapain kamu di sini? Terus lihat jawaban Elia si gagah berani ini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia bilang apa saudara ini baris paling bawah? Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Saudara, kalau saudara mungkin pernah berpikiran di dunia ini jangan terlalu besar mungkin. Di Indonesia masih terlalu besar. Di Jakarta masih puluhan juta. Di GBC saya orang paling suci, paling benar. Saudara pernah pikir begitu? Persis kayak Elia, saudara. Terus kita baca lagi ya saudara. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini Elia? Jadi ini ceritanya di skip saudara. Jadi waktu Elia bertanya begitu, terus Tuhan kasih suara dalam angin kencang, dalam api ya,
gempa bumi, tapi Tuhan tidak ada di situ. Tapi waktu dia ada angin sepoi-sepoi, Tuhan ada di situ. Terus Tuhan nanya lagi, sedang apa engkau di sini? Ya saudara, Tuhan mungkin kasih second chance. Kamu mungkin tadi jawabnya salah nih, salah jawab. Tolong diulangi lagi. Ya. Terus dia jawab lagi di ayat ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sama saudara jawabannya, tidak berubah. Dia kayak Yesus juga memang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jawabannya saudara. Ya. Terus, dan ini adalah respon Tuhan setelah jawaban kedua ini. Di ayat ke-15. Jadi waktu dia bilang begitu, Tuhan langsung bilang sama Elia, kamu pergi anoint raja ini untuk menjadi raja berikutnya. Anoint Yehu menjadi raja Aram. Dan kamu urapi Elisa sebagai penggantimu. Saudara, saya percaya Tuhan ngomong begini karena Elia mulai gede kepala. Tapi saudara bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup Elia. Istilahnya, waktu Elia merasa benar sendiri, padahal dia tahu Obadya sendiri aja sudah menyelamatkan 100 nabi-nabi. Nanti saudara baca di ayat berikutnya. Tuhan sendiri bilang, aku sudah mereserve, sudah menyimpan 7.000 nabi lain. 7.000, buset. Bukan cuma satu, bukan cuma 100, 7.000. Tapi Elia merasa saya benar sendirian. Orang lain pikirannya salah, gak melihat nih. Ini ada konspirasi besar. Kalian tidak melihat, saya bisa melihat. Kalian ditipu semua. Entah gimana lah ya. Tuhan bilang, urapi Elisa sebagai penerusmu. Saudara mungkin ini di sampingan saudara. Saudara mungkin pernah dengar bahwa cerita Elia dan Elisa adalah juga gambaran tentang Yesus. Ya, Elia memang tipologinya Yesus. Tapi Elisa lah sebenarnya adalah Yesus. Betul saudara? Karena dari namanya Elisha, Allah menyelamatkan. Ya saudara, Elia melakukan 7 mujizat. Si Elisa minta double power dari Elia. Sehingga dia melakukan mujizat yang double jumlahnya. Ya saudara? Tapi saya mau mengajak saudara melihat satu sisi lain. Bahwa Elia betul-betul adalah gambaran Yesus. Seperti saudara tahu, Elia menghardik, menegur pemimpin saat itu yaitu Raja Ahab. Dan Yesus juga menghardik pemimpin-pemimpin agama di saat Yesus hadir. Orang Farisi dan ahli Taurat. Ya saudara? Jadi siapa kalau Elianya adalah Yesus, siapakah Elisa? Elisa adalah saudara dan saya, gerejanya. Karena waktu Yesus masih hidup, di malam terakhir dia bilang, engkau waktu rohku ada dalam kamu, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Apakah Elisa melakukan yang lebih besar daripada Elia? Iya. Waktu Yesus hidup, Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang datang kepada dia. Betul saudara? Waktu Yesus di Yerusalem, waktu Yesus ada di bait Allah, orang-orang yang datang kepada dia di bait Allah yang disembuhkan. Orang yang di Betani, orang yang di Bethesda, orang yang di Galilea tidak disembuhkan. Betul saudara? Tapi saat ini, waktu gereja Tuhan ada di seluruh dunia. Di saat saya khotbah di sini, di saat saudara sedang mendengarkan firman, ada anak-anak Tuhan lain di tempat lain sedang berdoa, menumpangkan tangan buat orang sakit dan mereka disembuhkan. Ada yang mati secara fisik dan rohani, secara keuangan juga dibangkitkan. Saudara, terjadi mujizat hampir setiap saat di seluruh dunia saat ini. Dan Elisa yaitu saudara dan saya yang melakukannya. Ya saudara? Dan Elisa diberitahu sama Elia. Coba saudara pikir, Elia mau diangkat Tuhan ke surga. Kita nggak tahu ceritanya gimana, tapi saya rasa ada tanda-tandanya. Sehingga orang-orang nabi-nabi di kota itu tahu Elia mau diangkat ke surga. Dan Elisa ngintilin terus, sewaktu hari terakhir Elia mau diangkat. Elia sudah nyuruh, kamu tinggal di sini. Dan Elia pergi ke Jericho.
ke kota. Ini adalah mujizat terakhirnya si Elia. Ya, saudara kalau baca di 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja awal, Elia melakukan mujizat terakhir. Apa mujizat terakhirnya Elia? Dia memanggil api dari langit untuk membakar 50 pasukan 2 kali. Pasukan yang ketiga minta maaf, tolong dong selamatkan nyawa kami, sayangi nyawa kami dan nyawa saya dan anak buah saya. Akhirnya Elia ikut ke raja itu. Ya saudara, itu mujizat terakhir di Samaria. Ya, kita pindah ke Lukas 9. Ini adalah mujizat pertamanya si Elisa. Mujizat pertamanya Elisa di Yerusalem juga. Dia menyehatkan air yang tidak bisa diminum. Di kota Jericho, di kota yang terkutuk. Saudara, kita baca di Lukas 9. Saudara tahu Yesus itu hidup besarnya di Nazaret, di daerah Galilea. Ya, terus dia jalan ke Yerusalem, Betani, balik lagi. Saya percaya Yesus bolak-balik kerjaannya. Ya saudara, selama 3,5 tahun pelayanannya. Tapi khusus dalam kitab Lukas saudara, kalau saudara perhatikan, penulis ini si Lukas ngumpulin semua pelayanan Yesus itu pasal 1 sampai pasal 8 itu di daerah Galilea. Kesannya di kitab Lukas, saya percaya saudara, kitab ini amazing banget Alkitab ini saudara. Gospel, Injil memiliki 4 kitab, ditulis oleh 4 orang yang berbeda-beda, dengan cara penulisan berbeda-beda, untuk saling melengkapi sudut pandangnya masing-masing. Ya, kita pernah dengar suatu ilustrasi. Kalau kita ngomongin tentang Jokowi sebagai presiden, mungkin ada seseorang menulis buku tentang Jokowi sebagai kepala negara. Diceritakan begini, betapa orangnya tegas, pinter dan begini-begini. Dia dingin, hatinya dingin, dia tangan besi untuk memerintah misalnya, ya, saudara ya. Tapi ada penulis lain sebagai seorang bapak. Pak Jokowi itu orangnya lembut, sayang sama Ibu Iriana, sayang sama cucunya. Ada lagi satu lagi penulis sebagai seorang bisnismen, Pak Jokowi. Saudara bisa mengerti ya? Orang yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kelihatannya berkontradiksi. Ini katanya lembut, tapi di sini kok kayaknya ganas banget. Mafia takut banget sama Jokowi. Pasti orangnya kejam. Lembut kok, kejam, lembut. Ini hebatnya Alkitab kita saudara. Di kitab Lukas, seolah-olah Yesus itu berkonsentrasi pasal 1 sampai 8. Dia pelayanannya di daerah Galilea. Mulai dari Lukas 9, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Nah mulai saat ini saudara bisa baca intonasi kitab Lukas ya saudara. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Sejak saat ini saudara tidak akan melihat lagi Yesus melakukan praktek pemulihan pelayanan di daerah selain Yerusalem. Seolah-olah sejak pasal 9, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Seolah-olah dia nggak pulang pergi, ya saudara. Dan lihat apa yang terjadi. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersembahkan segala sesuatu baginya. Jadi dia sampai ke daerah Samaria, ya saudara. Terus, tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kenapa? Karena orang Samaria ciong sama orang Yerusalem. Orang Samaria percaya disinilah bait Allah, di Gunung Gerizim. Orang Israel bilang, tidak, Yahweh itu tinggalnya berdiam di bait Allah di Yerusalem. Ya, di Bukit Sion. Jadi Yesus ditolak karena dia mau menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes, the brothers, the disciple of love, ya, anak-anak guru, saudara. Melihat hal ini mereka berkata-kata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara paham ceritanya ya? Jadi waktu Yesus beserta Yohanes dan Yakobus masuk ke daerah Samaria, pelayanan, orang Samaria tahu ini mau pelayanan ke Yerusalem, mereka ditolak, gak mau. Yohanes dan Yakobus sebagai murid-murid pembela Tuhan bilang, Guru,
Apa kita nggak panggil api dari langit buat bakar nih kota, nih orang ya? Kenapa? Apakah yang mereka lakukan, yang mereka usulkan tidak alkitabiah? Seperti saudara baca tadi, mujizatnya Elia yang terakhir adalah memanggil api di kota, di daerah Samaria saudara. Untuk membakar 50 kali 2 pasukan tadi. Jadi apa yang Yohanes dan Yakobus lakukan sebenarnya dalam tanda kutip adalah alkitabiah. Menentang perintah Allah, mati. And having turned, ya di ayat ke-50-56 ya, he rebuked them and said, you have not know of what spirit you are. For the Son of Man did not come to destroy man's life, but to save. And they went to another village. Jadi terjemahan gini saudara, bahkan Yesus harus menegur kedua muridnya ini. Dia bilang, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Mungkin engkau masih menganggap bahwa Tuhan datang untuk menghukum. Tapi anak manusia datang bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Karena Tuhan Yesus juga bilang di kitab pasal yang lain, kalau kau datang ke suatu tempat dan mereka menolak kamu, kibaskan debu, ya tinggalkan. Kalau saudara mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, bahkan bukan buat orang-orang yang percaya saudara, bahkan buat, sorry to say, buat anak-anak Tuhan. Bro, sis, Tuhan Yesus udah beresin semua. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Dia pakai mahkota duri, kepalanya ditusuk supaya bro dan sis tidak khawatir lagi. Badannya dihancurkan supaya kita mendapatkan kesehatan ilahi. Dia ditinggalkan sendirian. Murid-muridnya yang bilang saya bela sampai mati ke kuburan, ke penjara, lari semua, ngacir. Supaya saudara dan saya selalu dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung saudara, mengasihi saudara. Kita kadang lupa bahwa anak manusia di perjanjian yang baru ini, bukan kebenaran kita. Kita harus mengandalkan kebenaran yang daripadanya. Minggu lalu Pastor Fedri bilang, ya, bahwa kalau orang benar itu doanya didengar. Enggak ada yang bermasalah buat orang benar. Istilahnya begitu saudara. Ya. Jadi waktu Elia merasa benar sendiri, Tuhan langsung otomatis bilang, kamu urapi Elisa sebagai penggantimu. Ya saudara, di sini Tuhan mau ingatkan sekali lagi, kita benar bukan karena kebenaran kita, bukan karena kita holy, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan-Dia. Ingat selalu pelajaran dari Elia ini, bahwa waktu kita merasa kita berhasil karena kita diurapi karena kita. That's it, Tuhan bilang, next. Untuk sebab itu kami bersyukur. Saya pribadi bersyukur. Di tempat ini Tuhan sedang bangkitkan banyak pengkhotbah baru. Penginjil baru. Saya bisa lihat dari grup-grup, saya bisa lihat dari hangout kita. Saya ajak saudara untuk ikut join hangout kita. Di sana kita saling diingatkan. Yang lemah dikuatkan saudara. Kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh saudara. Saya sendiri, saya Pastor Rita, ya, yang hadir dalam hangout, ya, itu sangat diberkati. Saya pribadi banyak di metanoia, bahkan dari orang-orang yang sharing di hangout gabungan via Zoom. Ya saudara, kalau kami yang berdiri di mimbar ini saja bisa diberkati, saya percaya kalian juga bisa diberkati, bahkan lebih dari apa yang kami terima. Saya bersyukur banget bahwa kita di sini, dan puji Tuhan ya, Tuhan kasih hati yang lembut. Walaupun kita menegur, yang ditegur pun tahu, kami saling menegur dengan kasih. Tidak ada unsur menghakimi. Ya saudara, kita tutup kisah Elia ini, ya, dengan suatu kebenaran bahwa bukan kebenaran kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, sehingga Tuhan bisa memakai kita. Kalau saya di sini, para pastor di sini, worship leader semua yang di mimbar, yang pelayanan di belakang layar semua, bisa hari ini dipercayakan, diberikan kehormatan untuk bisa melayani saudara-saudara, melayani Raja segala raja. Ya saudara, ini sebuah kehormatan saudara. Bukan karena kami pinter ngomong, kami pinter dalam hal ini dan itu, tapi karena kami mau. Kami mau
menyerahkan hidup kita kepada orang yang sangat mengasihi kita. Orang yang menyerahkan hidupnya buat kita, mati buat kita. Jika saudara ada saat ini di luar sana yang sedang mendengarkan kabar baik ini, yang selama ini saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri untuk mencapai kesempurnaan hidup, untuk menyenangkan pencipta saudara dengan hidup tanpa bercacat. Ketahuilah saudara, firman Tuhan hari ini berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara tidak bisa dengan usaha sendiri menyenangkan Tuhan. Hukum Taurat tidak ada yang salah. Hukum Taurat adalah hukum yang sempurna. Kalau saudara hari ini mungkin mendengar bahwa ada yang namanya pengajaran murahan kasih karunia. Atau kasih karunia yang murahan. Yang membuat hidup anak-anak Tuhan bisa seenak-enaknya. Pasti saudara mendengarkan Injil yang salah. Karena firman Tuhan bilang, Injil kasih karunia itu membuat hidup kita menjadi kudus. Kalau saudara percaya Injil kasih karunia, tapi saudara memilih untuk tetap hidup di dalam dosa. Tetap memilih hidup bermalas-malasan. Memilih hidup yang tidak produktif dan tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya saudara salah mendengar Injil kasih karunia. Karena Injil yang sebenarnya adalah kekuatan Allah yang membebaskan. Yang melepaskan kita, membuat orang-orang yang tidak mampu hidup kudus, otomatis kudus. Saudara, jika ada orang di luar sana yang belum pernah mendengar kabar baik bahwa Yesus, Tuhan pencipta sendiri, Sang Firman itu yang turun menjadi manusia, hidup dan mati menebus dosa saudara dan saya. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebagai pembuktian bahwa dosa kita sudah beres. Dan saudara mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya ajak saudara hari ini sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan saya, memberitahu saya bahwa semua dalam hidup ini adalah semata kasih karunia Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan mentaati seluruh standar hukum-Mu, standar kekudusan-Mu. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tidak bisa membantu engkau mencapai kekudusan itu. Tetapi puji nama Tuhan, Sang kasih karunia datang menjadi manusia. Dan dia menebus hidup saya. Dan saat ini saya mengaku, Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Aku mengaku dengan mulut bahwa engkau adalah Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Jika saudara berdoa demikian, saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan. Terus dengarkan kabar baik. Kabar yang mengingatkan saudara kepada apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Saudara, saya ajak kita mau menerima tubuh Kristus. Saya undang, jika belum menerima elemen perjamuan kudus, angkat tangan supaya bisa asyir layani. Saudara, waktu Elia membangun mezbah di Gunung Karmel, dia membiarkan para nabi Baal jalan duluan. Alkitab mencatat jam 9 pagi mereka mulai membangun mezbah. Dimulai pada waktu korban pagi. Mereka bangun mezbah, mereka berteriak-teriak, menoreh-norehkan darahnya, 450 orang itu. Meminta api turun dari langit membakar korban yang mereka siapkan. Tapi tidak ada api turun. Lalu giliran Elia yang membangun mezbah. Alkitab mencatat Elia mendirikan 12 batu. Satu batu melambangkan setiap suku bangsa Israel. Tahukah saudara, saat Elia hadir, Israel sudah terpecah dua.
kerajaan yang Elia wakili sebenarnya hanya 10 suku. Karena 2 suku lagi di Yerusalem. Tapi di mata Tuhan, kita adalah satu kesatuan Allah. Kita mungkin membuat diri kita sendiri yang pecah-pecah. Kamu dari gereja A, saya dari gereja B. Kamu percaya ini, saya gak percaya ini. Tapi di mata Tuhan kabar baiknya, saudara dan saya adalah satu. Dan waktu Tuhan mengirimkan api sebagai gambaran penghukuman kekudusan Tuhan. Korban yang disiapkan oleh Elia berupa lembu, kayu, batu, bahkan dikasih air di sekelilingnya saudara. Habis tanpa sisa. Artinya apa saudara? Artinya penghukuman Tuhan dengan korban yang disiapkan oleh Elia tidak berimbang. Seakan Tuhan bilang kurang. Tapi saudara lihat waktu Yesus disalib pada waktu siang. Dan Yesus ditimpakan hukuman. Langit menjadi gelap. Dan Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu dia menanggung seluruh dosa saudara dan saya di tubuhnya. Dan Tuhan Allah Bapa sudah menghukumnya, membakar dosa itu. Dan korban bakaran kita saudara bilang sudah selesai. Dan dia masih hidup saudara. Saudara coba pikir, Yesus masih hidup waktu dia menebus saudara dan saya. Artinya apa saudara? Semua dosa dan hukuman saudara sudah diserap Tuhan Yesus. Bahkan lebih saudara, korban ini masih hidup. Dan Yesus akhirnya bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Yes, secara fisik kita melihat Yesus mati di salib. Tapi sebenarnya dia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Kita angkat roti di tangan kanan kita saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sudah diserahkan demi pelanggaran kami. Tubuh-Mu dihancurkan Tuhan demi kesehatan kami. Semua yang Engkau lakukan di kayu salib yang jelek-jelek itu, yang menyakitkan itu Tuhan. Itu yang seharusnya selayaknya kami terima. Tapi Engkau menerimanya demi cinta-Mu pada kami. Kami sungguh menghargai Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Kami percaya Tuhan. Dan kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima saudara. Kita mengangkat darah Yesus di tangan kanan kita. Darah ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya anak domba. Darah anak domba yang kekal. Kalau bangsa Israel bisa diampuni dosanya selama 1 tahun, terlebih lagi kita saudara. Pengampunan kita kekal karena darah dia kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah Engkau curahkan sekali untuk selamanya. Kami sudah diampuni Tuhan, sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi dosa pelanggaran yang Engkau ingat-ingat. Oleh sebab itu kami adalah orang-orang yang beruntung Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat darah-Mu yang menutup bungkus kami dan seisi keluarga kami. Kami menjadi sehat, kami menjadi dilindungi, kami menjadi aman. Semata-mata karena darah-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan, kami menghargai darah yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan dan sudah Engkau berikan pada kami. Engkau di dalam kami Tuhan dan kami di dalam Engkau. Karena kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Daging kami berada di tengah-tengah Tuhan. Kami sering merasa tidak nyaman Tuhan. Karena daging kami ingin memberontak Tuhan. Tapi puji nama Tuhan. Engkau selalu sabar dan setia kepada kami. Ucap syukur Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang sakit,
Saudara boleh tumpang tangan pada bagian yang sakit. Tuhan rindu menyembuhkan saudara. Tuhan rindu memulihkan saudara. Sakit apapun itu saudara. Secara fisik, secara pikiran. Tuhan rindu memulihkan hatimu yang terluka. Karena Tuhan tahu di saat engkau tidak sehat, di saat engkau tidak dalam keadaan baik-baik, engkau tidak bisa melihat kebaikannya. Engkau sukar melihat jalan keluarnya. Tuhan Yesus, engkau melihat anak-anakmu yang sedang menumpangkan tangan. Anakmu perkatakan sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan adalah milik kami Tuhan. Karena engkau sudah membayarnya dengan lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima saudara-saudara semua kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma buat saudara dan saya. Pemulihan dalam area kesehatan, dalam area keuangan, dalam area hubungan, dalam semua aspek pergumulan kamu. Tuhan hadir saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja Tuhan, mari angkat tangan. Kita tutup ibadah ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, berkat, perlindungan, kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat Allah Bapa, kebaikannya, kemurahannya, sinar wajahnya diarahkan kepadamu. Tak pernah sedetik pun engkau ditinggalkannya. Tidak perlu engkau khawatir, karena penjagamu tidak pernah terlelap. Diberkatilah setiap perbuatan tanganmu. Dilindungi engkau saat engkau pergi, karena engkau pulang, saat engkau keluar, apapun yang engkau kerjakan. Sekali lagi, dia buat menjadi berhasil. Dihalaunya semua belalang pelahap dari ladang-ladangmu. Dijauhkannya semua senjata, digagalkannya semua senjata yang sudah ditempa iblis. Tidak akan berhasil terhadap kamu. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, perlindungan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.